Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sigit Widya Pratama SPD dengan NIM 25016200012, bidang studi pendidikan sejarah. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMAS 2 Kemurnian Jakarta. Berikut ini adalah KTP saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kira-kira sudah masuk semua? Sudah. Kalau sudah lengkap, sudah masuk, silakan Galan siapkan terlebih dahulu. Semua berdiri. Siap risalah. Selamat siang semua. Oke, silakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita terlebih dahulu, kita awali dengan berdoa ya. Sebelum itu, saya minta tolong Galan untuk memimpin kita untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan doa. Terima kasih atas keberkahan Tuhan. Kami sudah berkumpul pada kelas hari ini. Semoga pembelajaran kami berjalan dengan lancar dan semua pelajaran yang diberikan oleh Mas Sigit akan disampaikan dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Galan sudah memimpin kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, tadi kan kalian baru masuk istirahat nih ya. Saya mau pengen lihat kerapihan kalian terlebih dahulu. Coba kalian berdiri kembali. Yuk, berdiri kembali. Saya mau lihat kerapihan kalian terlebih dahulu. Sabuknya, bajunya. Oke, nah kalau gini kan terlihat cakep-cakep sama ganteng-ganteng ya kalau rapi. Kalau misalkan gak rapi kan kalian kayak orang yang awut-awutan ya kan. Nah, kalau udah rapi semua, silakan duduk kembali. Oke ya, hari ini adakah yang tidak masuk? Satu orang, Pak. Satu orang yang nggak masuk siapa? Catherine. Catherine kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Oke, ternyata satu anak dari kelas kalian tidak masuk, sedang sakit. Catherine, kita doakan semoga Catherine cepat sembuh dan dapat berkumpul kembali dengan kita semua. Amin. Oke, baik semuanya. Ini kayak tegang-tegang kali ya mukanya. Kayak perasaan kita sudah bertemu berulang-ulang tapi kalian itu mukanya tegang ya. Untuk biar slowest gitu ya, biar nggak terlalu tegang, kita ice breaking dulu ya. Jadi sebelum kita memulai ya, mungkin kalian ada yang pernah menggunakan ice breaking ini ya. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, kalian bukan. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian selamat siang ya. Kalau misalkan saya bilang selamat siang, selamat malam. Kalau saya bilang selamat malam, selamat pagi. Oke, saya tes dulu. Selamat malam. Pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat malam. Nah, salah. Selamat sore nggak saya kasih petunjuk untuk apa-apa ya. Jadi selamat sore kalian itu diam saja. Ya. Saya ulang lagi nih. Selamat pagi. Siang. Selamat malam. Pagi. Selamat siang. Oke, baiklah. Saya ngecek konsentrasinya bagus. Nanti saya akan cek kembali di tengah-tengah pembelajaran ya. Oke. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran sejarah ya. Hari ini saya akan mengulas materi di awal semester ganjil ini
ya. Di mana materi ini kita akan bahas mengenai bangsa barat ke Indonesia. Ya, ini pernah kalian dapatkan waktu SMP ya, tapi di sini akan kita ulas lagi lebih jauh lagi mengenai bangsa barat ini masuk ke Indonesia ya. Nah, sebelum mengenai bangsa barat ke Indonesia ini ya, saya akan menjelaskan sedikit ya terlebih dahulu mengenai pentingnya mempelajari sejarah. Kan biasanya kalian bertanya-tanya nih, Pak, kalau misalkan kita belajar ini tuh buat apa sih memangnya? Ya, belajar sejarah ini buat apa sih? Nah, di sini ada beberapa manfaat mempelajari sejarah ya, ada beberapa poin-poin khususnya materi masuknya bangsa barat ke Indonesia. Yang poin pertama, memahami bagaimana akar penjajahan dan perlawanan. Jadi kita nanti akan lebih tahu lagi bagaimana sih awal mula bangsa barat ini ke Indonesia. Apa sih latar belakangnya? Ya, kenapa sih mereka tuh harus datang ke Indonesia? Memang di Indonesia itu ada apa sih sampai harus dicari-cari Indonesia ini? Ya kan? Nah, kita harus tahu nih, memahami akar penjajahannya dan perlawanannya. Habis itu mengetahui motivasi mereka datang ke Indonesia apa? Habis itu setelah mereka nanti datang ke Indonesia, dampak buat Indonesia itu apa? Yang nantinya dari sinilah akan membangun nasionalisme dan identitas bangsa kita. Karena dari sinilah nasionalisme bangsa Indonesia akan tergugah bahwa ternyata kita sedang dijajah, ternyata kita sedang dirongrong oleh kekuasaan bangsa barat. Nah, dari oleh karena itulah nantinya setelah mempelajari ini akan memperkaya wawasan global kalian bahwa di dunia ini nggak hanya bangsa Indonesia saja yang ada, tapi ada bangsa-bangsa lainnya yang nantinya akan menjajah bangsa Indonesia ya. Nah, tujuan dari mempelajari materi kali ini ya, yaitu nanti kalian bagaimana bisa ya dapat menganalisis tujuan kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Jadi tujuan mereka itu apa sih ke sini? Ya. Mungkin kalian ada yang pernah dengar pas di SMP, tujuan mereka datang ke sini tuh apa sih? Mungkin ada yang pernah dengar? Iya, Michael? Itu Pak, Belanda datang dari Belanda terus ke Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan dia itu Pak samudra India dulu. Baru nyampe ke Banten. Dari Banten dia berlayar lagi sampai ke Maluku sana. Nah, kalau misalkan dari tadi yang sudah dijelaskan Michael, mereka berlayar tuh, kira-kira mereka punya bayang nggak tujuan mereka itu sebenarnya ngapain datang ke Indonesia? Untuk apa? Ya, nah, Michael dulu. Gold Glory Gospel. Gold Glory Gospel. Oke, saya simpan. Audrey, Gold Glory Gospel. Nathan, rempah-rempah. Oke, Michael, Audrey, Gold Glory Gospel. Nathan, rempah-rempah. Ya, yang dikatakan Michael, Audrey, sama Nathan itu benar semua. Ya, motivasi pertama mereka untuk datang ke Indonesia untuk itu mencari pertama rempah-rempah, lalu kekayaan, lalu menyebarkan keyakinan mereka, keyakinan Kristen pada saat itu. Ya, sebelum kita lebih jauh lagi ke materinya, ya, ini awal ada asesmen kalian, ya, awal terlebih dahulu ada 4 soal. Silakan kalian gunakan gadget kalian, HP kalian, ya, untuk men-scan barcode ini. Jadi nanti ada soal, silakan kalian isi soal tersebut, ya. Jadi silakan kalian scan sekarang, ya, barcode ini scan, silakan HP-nya dibuka, kalian langsung scan, langsung tulis nama kalian di situ, langsung juga jawab pertanyaannya ya. Ini merupakan asesmen awal kalian sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam materinya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada yang tahu, kalian bisa menjawab, luar biasa. Kalau misalkan kalian lupa, nanti kita akan lebih perdalam lagi, lebih jauh lagi mengenai materi hari ini ya. Bapak kasih waktu sekitar 4 menit ya untuk menjawab soal-soal tersebut. Silakan. Oh, oke. Klik aja yang ada ya, silakan dipilih jawabannya. Oke.
Lufian sudah bisa, oke. Jadi klik aja di refresh ulang. Masih tersisa waktu 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, yang sudah selesai silakan simpan kembali HP-nya ya. Kalau sudah selesai silakan simpan lagi HP-nya. Jadi ini saya ingin mengetahui nanti ya sejauh mana kalian tahu mengenai materi kita hari ini ya. Nanti kita di akhir akan melihat hasil jawaban kalian. Oke, waktunya tinggal sisa 1 menit lagi. Oke, yang sudah selesai silakan disimpan HP-nya. Kita balik lagi, fokus lagi ke depan. Oke, kalau sudah, apakah sudah semua? Sudah? Sudah. Oke, baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Nanti di akhir akan kita lihat hasil dari jawaban kalian ya. Sebelum itu kita akan lanjut lebih dahulu ke materi kita hari ini. Nah, ngomong-ngomong ya mengenai bangsa Barat Indonesia, Bapak punya informasi mengenai salah satu lagu ya. Lagu ini tuh sangat luar biasa sekali ya. Judulnya itu Rayuan Pulau Kelapa. Sudah pernah mendengar lagu Rayuan Pulau Kelapa? Sudah. Pernah? Tahu lirik lagunya? Enggak tahu. Tahu nadanya? Enggak tahu. Oke lah, kalau tidak tahu Bapak akan mengingat-ingat kalian lagi mengenai lagunya. Mungkin ini kalian bukan nggak tahu, kalian itu lupa sama nadanya karena sudah lama kalian ya tidak mendengar lagu-lagu nasional. Karena kalau misalkan yang kalian kita upacara pasti Tanah Airku, Bagimu Negeri. Nah ya kalau misalkan lagu ini mungkin kalian jarang. Jadi Bapak akan mengingatkan kembali mengenai lagu ini ya. Jadi nanti kita akan saksikan, kita dengarkan, kita hayati bait per bait dari setiap liriknya ya. Kalau misalkan ada yang bisa nyanyi, silakan nyanyi bersama-sama ya. Kalau yang tahu, kalau misalkan nggak tahu, dengarkan saja ya. Oke. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku amankan aku, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu.
Oke ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu Tanah Airku ya, bagaimana tadi vokalis namanya Ayu ya, dia sudah menyanyikan lagu ini dengan sangat merdu sekali ya, dan juga dibarengi dengan video keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kira-kira kalau misalkan Bapak tanya ya, lagu tersebut tuh menggambarkan tentang apa sih? Iya, Michael lagi. Tentang keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Oke, selain Michael, ada yang ingin berpendapat mengenai tentang apa sih lagu tadi Tanah Airku? Oke, Alvin, keragaman Indonesia, kekayaan. Selain Alvin sama Michael, Nathan lah. SDA yang melimpah, sumber daya alamnya yang melimpah. Apalagi? Sudah? Nggak ada lagi? Itu aja? Oke, sumber daya melimpah, keragaman Indonesia. Ya. Oke, kalau misalkan kita lihat di lirik lagu tadi ya, Tanah Airku Indonesia, negeri elok amat kucinta, ya. Di mana kita ketahui bersama Indonesia ini merupakan gugusan pulau-pulau yang sangat luar biasa indah, ya. Dari ujung barat sampai ujung timur, ya. Di mana kalau misalkan kita lihat nih salah satu gambar di depan ya, ini merupakan salah satu pulau ya yang ada di Indonesia. Wilayah pulaunya itu ada yang tahu? Mungkin pernah melihat pulau ini? Ini saya kasih clue, ini salah satu nama band. Nggak tahu. Oke. Kalian tahu Banda Neira? Nah, inilah pulau tersebut, Pulau Banda, ya, merupakan di mana pulau yang menjadi incaran bangsa Barat khususnya waktu itu oleh Belanda, ya, di mana bangsa-bangsa asing waktu itu menjelajahi kepulauan Indonesia dan mereka menemukan nih Pulau Banda, ya, di mana Pulau Banda ini kaya akan rempah-rempahnya, yaitu apa? Ada yang tahu rempah-rempah? Salah satunya? Pala. Cengkeh. Lada. Hah? Kunyit. Oke, nggak apa-apa ya. Dari sekian yang sudah disebutkan tadi, yang paling tepat tadi ya Saphira, biji pala. Ya, jadi di Banda ini biji pala waktu itu komoditas yang sangat diincar oleh bangsa Barat. Nah, dari sini kira-kira ya, tadi kan sudah kekayaan alam, keindahan. Nah, lalu kira-kira kalau misalkan saya kaitkan dengan gambar kompas, apa hubungan antara gambar kompas dan kedatangan bangsa Barat? Pelayaran. Menunjukkan arah. Cakep ya. Alvin sama Michael ya. Jadi kompas ini pada masa itu menjadi penjelajah navigasi ya para kaum-kaum bangsa Barat, nantinya mereka sampai ke wilayah Indonesia ini. Ya, jadi kita ketahui bersama abad 15, abad 16 itu merupakan awal mula para penjelajah ini menjelajah ke berbagai pelosok dunia. Ya. Nah, kenapa saya awal-awal menampilkan ini? Karena ini ada kaitan dengan materi yang akan kalian cari, ya. Jadi Bapak akan membentuk kalian ke beberapa kelompok, ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi ada 4 kelompok, di mana 4 kelompok ini akan membahas bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia, ya. Nah, kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia, di mana ini ada 4 topik, ya. Ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Ya, jadi ada 4, ya. Di mana nanti setiap masing-masing kelompok itu akan membahas satu persatu dari materi ini. Ya, habis itu nanti setelah kalian cari, kalian lalu ringkas, nah baru kalian akan maju untuk mempresentasikan hasil kelompok
kalian masing-masing ya. Jadi di sini nanti akan Bapak berikan papan ya. Papan ya. Jadi papan ini nanti akan menjadi media kalian ya untuk menuliskan hasil ringkasan dari materi-materi yang ada di depan ini ya. Jadi kalian tulis poin-poinnya, apa yang kalian dapat, baru nanti kalian akan presentasikan ya. Oke. Bapak akan bagi papannya terlebih dahulu. Satu. Dan yang lain Bapak akan bagi LKPD-nya. Bangsa. Yang ini dapat bahasa Inggris. Yang kelompok 2 ini dapat bahasa Spanyol. Kelompok 3 ini dapat Belanda. Dan kelompok 4 ini dapat Portugis ya. Silakan nanti kalian scan ya barcode yang ada di depan ini karena materinya semua ada di sini. Jadi kalian tinggal mencari, kalian olah lagi data tersebut dan kalian nanti tuliskan ke papan yang sudah tadi Bapak bagikan ya. Silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya. Ayo. Ini kelompok 1, 2, oh. Oke. Ya, jangan lupa kalian scan barcode-nya ya. Lalu kalian tulis poin-poin yang menjadi tugas kalian sesuai dengan lembar kerjanya ya. Oke, diskusi kelompok kalian kurang lebih 20 menit ya. 20 menit. Yang ini ya, yang di itu menjadi poin-poinnya. Apa? Oh, ganti. Oke.
Oke. Ini ya. Oke. Oke. Oke, waktunya masih banyak ya. Jadi kalian baca-baca lagi, teliti lagi. Iya, betul. Dua-duanya. Oke ya, kurang lebih 10 menitan lagi ya. Oke ya, tersisa 7 menit lagi. Oke, sisa 3 menit lagi.
Oke, 3 menit lagi ya. Oh, silakan. Oh ya. Ya, gitu. Sudah selesai? Oke. Oke. Yang sudah selesai dipersiapkan untuk presentasinya ya. Siapa-siapa aja yang orang pertama, kedua, ketiga ya. Hmm. Apa? Kita presentasinya memperkenalkan diri. Ya. Oke ya, Mas, tambahan waktunya 4 menit ya.
Oke ya, tinggal 2 menit lagi waktu diskusinya. Nanti satu kelompok saat presentasi ya, maksimal durasinya kurang lebih paling lama itu 10 menit udah sama tanya jawab ya. Ya. Jadi satu kelompok nanti durasi presentasi dan tanya jawab itu kurang lebih 10 menit ya. Jadi disiapkan dengan baik, dibaca-baca lagi ya. Jadi ini sambil kalian mengisi, sambil kalian mencari informasi ini sudah masuk ya dalam lingkup penilaian untuk keaktifan kalian ya, keaktifan diskusi, keterampilan kalian dalam mencari informasi, gimana kalian kerjasama ya. Jadi sudah saya perhatikan, jadi tolong dengan baik pengerjaannya. Nanti saat presentasi suaranya tolong yang jelas ya, karena itu masuk dalam kriteria penilaian ya. Suaranya, lalu nanti gesturnya ya silakan disiapkan dengan baik. Oke, 1 menit lagi. Sudah yang sudah selesai kelompok mana saja? Kelompok sini sudah. Ini belum. Oh, ini sudah. Oke, berarti tinggal satu kelompok lagi yang belum ya. Oke. 1 menit lagi ya kelompoknya Portugis. Oke, ya sudah cukup, sudah selesai ya untuk semua kelompok. Ya, silakan untuk majunya saya akan random ya. Apakah kelompok Portugis dulu, Inggris dulu, atau kelompok Belanda dulu ya. Jadi untuk kelompok pertama yang maju ya, yaitu kelompoknya Xaviera terlebih dahulu ya, yang maju
Ya, oke. Satu kelompok kurang lebih durasinya 10 menit ya, itu sudah dengan tanya jawab. Jadi dimaksimalkan. Silakan ya suaranya. Yang lain tolong perhatikan ketika kelompok Safira maju ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Spanyol akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sofia. Nama saya Fili. Saya Lutfi. Baik, akan kami mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi pada abad ke-15, bangsa Eropa itu datang ke Nusantara dan mereka ingin mencari rempah-rempah. Yang dimana pada saat itu rempah-rempah adalah bahan yang sangat mahal dan dibutuhkan untuk mengawetkan makanan. Terus pada tahun 1453 Masati Mongol jatuh ke Turki Utsmani. Lalu jalur perdagangan Asia itu ditutup. Lalu Eropa termasuk Spanyol mencari jalur baru ke Asia. Tujuan awal kedatangan Spanyol adalah untuk mencari pulau yang kaya akan rempah-rempah. Karena pada saat itu bangsa-bangsa Eropa di rempah-rempahnya mahal. Lalu ada misi 3G yaitu gold glory gospel, gold itu mencari kekayaan, glory itu mencari kekuasaan, dan gospel untuk menyebarkan agama, yaitu agama Katolik. Kemudian reaksi masyarakat atas kedatangan bangsa Spanyol. Jadi kedatangan bangsa Spanyol itu tidak mulus. Kita datang ke wilayah Maluku karena adanya posisi di sana. Kemudian bangsa Spanyol mulai berselisih dengan bangsa Portugis yang membuat bangsa Spanyol mulai mendekati salah satu kerajaan Ternate. Di sisi lain, bangsa Portugis mulai mendekati dan menjalin kesepakatan pada kesultanan budaya yang membuat adanya permusuhan antara PKP dan budaya. Kemudian pertempuran itu terjadi dan dimenangkan oleh Ternate dan dibantu oleh bangsa Spanyol. Kemudian bangsa Spanyol juga membuat perjanjian Saragossa pada tahun 1535. Perjanjian Saragossa ini berisi tentang wilayah beroperasi perdagangan timur jauh. Lalu untuk tokoh-tokoh Spanyol yang datang ke Indonesia ada Christopher Columbus yang merupakan penemu benua Amerika. Lalu ada Kapten Johann Sebastian Elcano dan awak kapalnya. Mereka datang ke Indonesia pada tanggal 8 November 1521 di Kepulauan Maluku. Berikut adalah presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Saya dari kelompok bangsa Inggris mau bertanya tujuan kedatangan Spanyol itu ke Nusantara apa dan rutenya itu gimana ya? Oke, baik. Jadi tujuan kedatangan Spanyol itu termasuk simbol bisnis untuk mencari rempah-rempah dan penyebaran agama, yaitu agama Katolik. Lalu mereka datang dari arah barat, lalu dari mereka itu masih sudah jelas. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Bila ada salah. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk kelompok Portugis. Oke ya, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Portugis ya. Ada Xaviera dan kawan-kawannya ya, di mana
bangsa Portugis ya. Ini awal mulanya mereka ini mengincar rempah-rempah, lalu di mana mereka nanti akan jadi di mana nanti bangsa ini mereka akan menyebarkan keyakinan mereka, lalu juga mereka nanti memberikan pengaruhnya, dampaknya terhadap ke Indonesia ya, di mana bangsa Spanyol ini ya sudah datang ya, tapi ternyata sudah ada bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Portugis yang ada di Maluku. Ya, nanti itu akan dibahas oleh kelompoknya Portugis ya. Oke. Selanjutnya untuk kelompok Belanda. Oke ya, sudah siap. Jangan lupa perkenalkan diri ya. Oke, kalau sudah siap silakan. Selamat pagi Pak Didi dan jadi kami dari kelompok Belanda akan menjelaskan mengenai tentang sebelumnya perkenalkan nama saya Dewan. Saya Audrey. Saya Tiffany. Nama saya Michael. Kita mulai dari latar belakang kenapa bangsa Belanda bisa sampai ke Nusantara. Jadi bangsa Belanda ini kan termasuk bangsa-bangsa Eropa juga, sama seperti bangsa Inggris, bangsa Portugis, dan juga bangsa Spanyol. Saat itu kan mereka kalah tuh dalam perang salib kan. Ya, dan juga Konstantinopel yang jatuh ke tangan Turki Utsmani yang mendirikan Kekaisaran Ottoman. Makanya jalur rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus karena hal itu. Selanjutnya, karena ilmu pengetahuan dan teknologi layanan mereka yang berkembang pesat, makanya bangsa Belanda itu bisa berlayar dari Belanda terus ke Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan mereka melewati Samudra Hindia. Setelah itu mereka berlabuh dulu ke Banten untuk mengambil ladang. Setelah itu mereka ke Maluku untuk mencari rempah-rempah. Dan juga mereka pastinya menyebarkan agama, terus jadi kekayaan juga. Makanya mereka mendirikan VOC. Oke. Kemudian kedua kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Yang pertama mereka untuk misi 3G, Glory, Gold, and Gospel. Kemudian mereka untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah ini bisa berfungsi untuk obat-obatan, parfum, bahan masak, dan juga bahan pengawet. Bahan pengawet ini adalah bahan yang penting untuk bangsa Belanda karena bahan ketika musim dingin orang Eropa biasanya menyembeli hewan ternak karena jika tidak hewan ternak itu akan mati karena suhu yang terlalu tinggi. Kemudian awalnya Belanda mendapatkan suplai dari Cristobal, yaitu ibu kota Spanyol. Cuman sejak ibu kota Portugal kemudian sejak negeri Perancis dikuasai oleh Spanyol, mereka dilarang untuk menerima suplai dari Portugal. Oleh karena itu mereka mencari solusi lain, yaitu dengan menjelajah. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai maksudnya Belanda di dalam Indonesia. Jadi pertama ini ada pelayanannya. Pelayanannya ada tiga pelayanan. Jadi ada pelayanan pertama, kedua, dan ketiga. Dan tadi sudah mention oleh Michael sebelumnya. Pelayanan pertama itu dari Amsterdam, Pantai Barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, lalu ke Banten. Nah, pelayanan pertama ini dipimpin oleh Cornelis de Hoogland pada 1596. Dan pada pelayanan kedua itu pada 1598. Nah, ini pada pelayanan kedua adanya 22 kapal dan berhasil masuk.
Lalu pada layar ketiga itu dilaksanakan pada 1901, di mana menjalankan kelas amal. Jadi pada layar ketiga ini sudah mulai dilakukan monopoli, terus persaingan perkumpulan dan belanja. Dan dengan adanya masuknya bulan bangsa dan Indonesia, adanya VOC tadi sudah disebutkan juga. Jadi di VOC itu didirikan pada 1802. Lalu VOC ini merupakan salah satu solusi untuk bangsa Belanda untuk mengatasi persaingan dengan Indonesia. Lalu tujuan VOC ini juga untuk monopoli perdagangan mentah, juga mengawasi wilayah bagian dan wilayah, lalu mengendalikan secara jauh. Kedatangan orang Belanda ke Indonesia juga memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Yang pertama adalah memberikan penderitaan terang dan kekerasan pada rakyat. Terus terjadinya kemiskinan dan kelaparan, perbudakan, pemerasan tenaga rakyat Indonesia, pengaruhan kekayaan alam Nusantara, jadi kayak eksploitasi sumber daya alam itu. Terus perubahan gaya hidup dan cara bergaul, pendirian bangunan bergaya kolonial. Selain itu juga ada dampak positif juga yang diberikan oleh Belanda. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif dari kedatangan Belanda ke Indonesia. Pertama itu pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kereta api, terus juga ada pembangunan pelabuhan yang juga transportasi dan perdagangan. Terus itu Belanda mendirikan sekolah-sekolah modern yang menerapkan ilmu pengetahuan dan bahasa Belanda, termasuk untuk kalangan menengah. Yang ketiga, Belanda menambah sistem administrasi, hukum dan birokrasi modern yang menjadi dasar pembangunan pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Terus yang keempat, Belanda juga menunjuk kesadaran rakyat Indonesia untuk merdeka, sehingga muncul organisasi pergerakan seperti Pembangunan dan Persaingan Islam. Oke, sekian dari presentasi kami hari ini. Apakah ada pertanyaan? Dia itu kebijakan yang paling kontroversial dilakukan oleh Belanda selama kemerdekaan Indonesia. Tanah paksa karena abad 19 dan juga dijalankan program ini untuk memaksa tenaga kerja Indonesia untuk memanfaatkan dan hasilnya diberikan oleh Belanda. Saya menambahkan, jadi selain tanah paksa, kan juga ada tuh yang namanya apa itu monopoli VOC. VOC itu kan mereka itu kayak manipulasi perdagangan di Nusantara, sehingga keuntungannya itu yang dapat itu dari apa ya, yang VOC dapat itu pasti lebih banyak tuh daripada kita. Ya korupsi juga. Nah, itu yang kerja roti itu sebenarnya si Emmanuel Dendel sudah kasih duit kan ke bupati, cuman bupatinya kok. Oke, informasi yang menarik, Michael. Nanti akan kita bahas lebih jauh lagi di pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok Belanda, kelompok negara dan kawan-kawan ya. Oke, selanjutnya kelompok Inggris. Silakan kelompok Inggris ya. Jangan lupa 10 menit ya. Pergunakan waktunya dengan baik. Silakan. Selamat siang. Oke, silakan. Saya akan memulai mempresentasikan materi dengan kode perjalanan bangsa Inggris di Indonesia.
Jadi pada tahun 1579 bangsa Inggris berlayar ke Kanada dipimpin oleh Francis Drake untuk membeli rempah-rempah. Lalu pada tahun 1583 bangsa Inggris berlayar ke Malaka dipimpin oleh Lord Fitch. Lalu pada tahun 1586 berlayar ke Maluku dan Jawa dipimpin oleh Thomas Cavendish. Pada tahun 1602 berlayar ke Aceh dan Banten dipimpin oleh James Lancaster dan mulai berdagang lewat perusahaan dagang bernama East India Company atau EIC. Pada tahun 1811 lalu berlayar dan menyerang Batavia dan Jakarta yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles dan menguasai Jawa sampai dikembalikan ke Belanda pada tahun 1816. Tujuan utama Inggris datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah dan memperluas wilayah perdagangannya, terutama setelah dan punya konstitusional yang membuat jalur perdagangan Eropa ke Asia. Selain itu, Inggris juga bertujuan untuk mencari pasar baru bagi produk industri mereka yang berkembang pesat akibat revolusi industri. Reaksi masyarakat Indonesia akan datangnya bangsa Inggris di Indonesia. Awalnya kedatangan bangsa Inggris disebut dengan baik, namun seiring waktu karena sikap sombong dan otoritasnya, masyarakat Indonesia tidak menyukai mereka dan mulai melakukan perlawanan terhadap mereka. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Maka alasan Inggris tertarik ke Nusantara dan daerah mana yang paling mereka kuasai? Karena persaingan dagang dengan Belanda, Inggris pernah menguasai Bengkulu dan sempat memegang kekuasaan atas Jawa di tahun 1811 sampai 1819. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok Inggris. Oke, silakan balik. Oke, kelompok terakhir, kelompok Spanyol. Oh, sorry, kelompok Portugis ya. Kelompok Portugis. Oke, silakan perkenalkan diri pelan-pelan aja ya, waktunya banyak ya. Yuk, silakan. Selamat siang, Pak Sigit dan Selamat siang. Kami dari kelompok Inggris akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga keseruannya. Akan dimulai dengan Yaitu proses kedatangan Portugis di Indonesia. Rombongan kapal Portugis mencari wilayah tempat sumber rempah, tempat wilayah yang pernah rempah. Mereka kiranya itu Selat Malaka atau India. Jadi mereka melalui rute yang pernah dilewati oleh penjelajah Portugis ke India. Langsung rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama sampai ke India dan tinggal di situ selama beberapa tahun. Tapi selama beberapa tahun ini, rombongan Portugis ini menyadari bahwa India bukan merupakan penghasil rempah. Lalu mereka melanjutkan ekspedisi lanjut dengan senjata impian dan senapan ke Malaka. Dengan senapan dan itu mereka berhasil menguasai Malaka dan mereka langsung menyadari bahwa wilayah Malaka dan seluruh kepulauan Nusantara merupakan penghasil rempah, terutamanya di wilayah Maluku. Portugis lalu setelah beberapa tahun berekspedisi lanjut ke bagian Indonesia Timur, yaitu di bagian Maluku, yang lalu rombongan Portugis ini diterima baik oleh Kesultanan Ternate yang sedang bermusuhan dengan Kesultanan Tidore. Karena Kesultanan Ternate melihat Portugis memiliki senjata yang lebih kuat, mereka meminta tolong bangsa Portugis untuk membantu menguasai
menguasai wilayah Timor dengan imbalan mendapat hak monopoli rempah-rempah di wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Selain Portugis memiliki monopoli di atas rempah-rempah Indonesia, mereka juga menyebarkan agamanya, yaitu agama Katolik, ke seluruh Indonesia yang dikuasai. Terima kasih. Oke, sekarang saya Jennifer ingin menjelaskan tentang rute-rute yang dilalui oleh bangsa Portugis. Jadi rute pertama itu dipimpin oleh Vasco da Gama, yang dia juga merupakan orang Eropa pertama yang mencapai India melalui pelayaran. Jadi dia itu rutenya ada di Harapan, terus dia juga menggunakan jalurnya lewat lautan India. Terus akhirnya pada tahun 1498 dia mencapai Goa, pantai sebelah barat India. Kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de dan dia sampai di Malacca. Dia berlanjut dengan ekspedisi Antonio de Apel. Dia menuju ke Maluku, di mana Maluku itu sebagai sumber utama terbarukan pada tahun 1912. Dan kesimpulan dari rutenya itu adalah yang pertama di Sabon, kemudian ke Tanjung Harapan, India, Malacca, lalu Maluku. Lalu tujuan dari perdagangan Portugis ke Nusantara yaitu tujuan utamanya pencarian rempah untuk bahan baku obat-obatan, baku pengolahan makanan dan jenis masakan. Lalu yang lain itu adalah monopoli yang menguasai wilayah perdagangan rempah-rempah. Lalu juga untuk menjalankan misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Sekian dari presentasi kami yang pada Oke, Felis. dari kelompok Spanyol, apa alasan utama Portugis pertama kali datang ke Nusantara? Untuk alasan yang paling utama itu adalah mencari rempah. Lalu yang untuk misi dorongan bangsa Eropa itu untuk misi 3G, Gold, Glory, Gospel. Sekian dari presentasi kami, terima kasih sudah mendengarkan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok Portugis. Oke ya. Jadi sudah maju semua setiap masing-masing kelompok dari kelompok Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Nah ya, sekarang terima kasih ya yang sudah presentasi dan sudah tanya jawab. Sekarang saya ingin memberikan penguatan sedikit ya untuk kalian. Tadi kalau misalkan kita lihat dari masing-masing kelompok, kira-kira tujuan yang paling mendasar para bangsa-bangsa barat itu ke Indonesia itu apa? Tujuan yang paling mendasar? Ya tadi Safira terlebih dahulu. Mencari kekayaan alam di Indonesia. Oke, Michael. Rempah-rempah. Nathan. Memonopoli pasar seluruh rempah di dunia. Oke. Rian. Menyebarkan agama. Oke, dari semua jawaban itu betul semua ya. Jadi tujuan yang paling mendasar mereka kalau kita kenal itu 3G, Gold, Glory, Gospel ya. Sekarang kita lihat ya. Peta persebaran bangsa-bangsa barat. Ini tadi yang sudah kalian semua paparkan, jelaskan setiap masing-masing kelompok ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat ya, ini merupakan peta di mana para bangsa barat itu sampai bisa singgah ke Indonesia ya. Kalau misalkan tadi nih yang dari bangsa Belanda dia lewat melipir dulu ke Tanjung Harapan ya, tadi yang sudah dikatakan sama si Michael, lalu nanti akhirnya sampai di wilayah Banten. Lalu yang bangsanya Spanyol tadi lewat Samudra Pasifik. Nah, di mana sih mereka gimana caranya lewat? Nah, mereka melalui jalur yang sebelah sini ya. Jadi mereka lewat Amerika Selatan menyeberangi Samudra Pasifik. Nah, mereka nanti sampai di Ternate dan Tidore. Ya, jadi mereka berlayar dari ujung ke ujung. Lalu bangsa Inggris ya, bangsa Inggris ini yang berwarna merah nih. Kalau misalkan kalian bisa lihat, mereka ini juga berlayar melewati semenanjung Afrika, Tanjung Harapan, lalu mereka singgah di India nih Calicut, baru nanti mereka sampai ke Selat Malaka, baru
sampai di Banten. Dan juga ada Portugal. Portugal juga rutenya itu hampir sama dengan rutenya Belanda dan Inggris ya. Dia juga singgah di Tanjung Harapan, baru nanti langsung ke Banten. Jadi kalau misalkan di sini kalian lihat bahwa mereka-mereka ini berlayar, menjelajah, menerjang lautan ya. Di mana mereka ini menjelajah karena apa? Tadi Michael sudah memberikan info yang baru, bukan info baru, info tambahan ya, bahwa kenapa mereka itu bisa berlayar ke sini. Apa sih latar belakang sampai mereka ini bisa nyampe ke sini ya? Yaitu di blokadenya jalur perdagangan yang dikuasai oleh Turki Utsmani ketika setelah perang salib ya. Jadi dulu bangsa barat itu mendapat rempah-rempah itu melalui jalur ini nih, jalur yang menghubungkan Eropa dan Asia lewat sini nih, Turki. Ketika Turki Utsmani itu menang, lalu jalur sini tuh mereka blokade. Jadi bangsa barat itu nggak bisa ke Asia ya. Jadi mereka mencari cara untuk bagaimana bisa singgah ke Asia. Tadi kelompoknya yang si Michael tuh, mereka sudah menjelaskan. Jadi mereka mencari cara gimana caranya mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, akhirnya mereka menjelajah ya, menjelajah ke berbagai penjuru. Dan ketika mereka menjelajah ke berbagai penjuru itu juga ada juga latar belakang sebab musababnya, yaitu waktu itu bertepatan dengan adanya revolusi industri, di mana waktu itu kapal-kapal yang tadinya bertenaga manusia, lalu dengan adanya revolusi industri, kapal itu kan bertenaga jadinya uap. Jadi lebih cepat sampai ke wilayah Indonesia. Jadi mereka ini, faktor mereka menjelajah itu nggak hanya disebabkan mereka ingin mencari rempah-rempah, tapi ada juga latar belakang lainnya yang membuat mereka nanti bisa dapat singgah ke Indonesia. Ya, nah dari yang sudah kalian paparkan di setiap masing-masing kelompok, ada pertanyaan dari kalian mengenai materi masuknya bangsa barat ke Indonesia? Ya, Michael? Pak, jadi kalau bangsa Inggris ini kan katanya itu Pak, penjajahannya itu hampir seluruh penjuru kan? Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa bisa begitu? Karena lagi-lagi nih kaitannya tadi sama yang pernyataannya si Nathan, memonopoli perdagangan. Semakin banyak bangsa yang dia pegang, yang dia jajah, semakin kaya juga bangsa tersebut karena mendapat hasilnya dari negara jajahan tersebut. Makanya Inggris dikenal dengan negara matahari yang tak pernah terbenam. Karena dari ujung dunia ke ujung dunia lainnya, hampir sebagian besar dunia ini dijajah oleh bangsa Inggris. Makanya Inggris itu dijuluki juga negara yang mataharinya tidak bertenggelam ya, tidak tenggelam. Ya, kenapa? Alvin? Kan namanya kan di Nusantara, kerajaan Eropa itu pada memerangi kesultanan di Nusantara. Tapi kenapa tidak mereka tidak berani untuk memerangi sultanan Utsmani di blokade? Karena waktu itu pasukan yang ini sedang lagi kuat-kuatnya. Dan juga pasokan mereka kan juga butuh pasokan. Dan untuk memperoleh pasokan itu mereka harus menjual tadi rempah-rempah untuk memperkaya mereka. Jadi mereka harus mengumpulkan pundi-pundi uang tersebut untuk bisa memerangi mereka. Jadi ini juga ada efeknya kekayaan setiap negara tersebut. Makanya semakin banyak negara yang dijajah, semakin kayalah mereka dan juga semakin kuatlah mereka untuk menjajah negara yang lainnya. Seperti itu. Ya, kenapa? Kenapa bangsa Eropanya harus muterin Afrika? Kenapa nggak mereka lewatin yang Asia yang atas? Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Tadi saya balik lagi. Di sini di blokade. Nah, di sebelah sini ada wilayah negara waktu masih dinasti China waktu itu yang masih berkuasa, dan ini juga nggak bisa serta-merta mereka lewatin. Kalau misalnya mereka lewat sini akan terjadi peperangan. Nah, untuk mencegah peperangan tersebut lebih baik mereka melalui laut ini, karena laut ini merupakan tempat yang bebas ya, nggak ada ini laut waktu itu sebelum adanya perjanjian laut ya. Ini wilayah punya kita, ini punya negara A, negara B ya. Jadi waktu itu laut masih lepas. Jadi untuk mau lewat mana aja ya silakan. Kecuali nanti kalau ketemu semacam, kalau misalkan kalian bajak laut atau apa, itu nanti beda cerita ya. Tetapi ketika mereka lewat laut itu untuk mengurangi
pertikaian, ya pertikaian langsung lawan satu dengan negara yang lainnya. Makanya mereka semua itu melewati menjelajah lautan. Seperti itu. Pak, dari keempat bangsa yang sempat datang ke Indonesia, yang mana yang memberikan dampak paling besar terhadap perubahan di Indonesia? Yang paling besar itu jelas bangsa Belanda, ya, karena Belanda itu lebih lama menguasai Indonesia ketimbang bangsa Inggris, Portugal, Spanyol. Ya, karena ketika mereka menguasai wilayah ini, ya, bangsa Belanda itu kekuasaannya waktu itu sangat kuat. Karena setelah bangsa Inggris, Portugal itu nanti lepas wilayah satu persatu, nah disitulah Belanda mulai mencengkram wilayah Indonesia. Makanya kalau misalkan dampak yang paling berasa di kita ya Belanda itu sendiri. Banyak kosakata kita itu yang turunannya itu dari Belanda. Ya, makanya dari itu yang sebenarnya paling berasa itu Belanda. Beda kalau misalkan kita nanti mungkin dijajah Inggris atau Portugis atau Spanyol, mungkin kita bisa, kalau kita bisa berandai-andai, berimajinasi ya, mungkin kalau misalkan kita dijajah Inggris, kita akan bisa bahasa Inggris ya. Kalau misalkan dijajah Portugis ya mungkin kita bisa berbahasa Portugis ya, tapi ada tapinya. Nah, kenapa kita dijajah Belanda, kenapa kita dijajah Jepang, tapi kok kita nggak bisa, dalam artian bukan nggak bisa, tidak mendalami bahasa mereka ya. Karena ini kaitannya dengan adanya Sumpah Pemuda, di mana kita berbahasa satu, bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia lah yang mengikat kita menjadi satu kesatuan negara. Ya, berbeda kalau misalkan mereka bahasa Inggris atau bahasa Belanda, karena setiap daerah punya bahasanya masing-masing. Nah, disinilah peran dari bahasa Indonesia untuk mempersatukan kita. Ya, makanya bahasa paling utama kita, bahasa nasional kita itu bahasa Indonesia. Ya, kuasai bahasa nasional, pelajari bahasa daerah, dan ya pelajari bahasa luar. Ya, jadinya bahasa Indonesia tetap yang paling utama, bahasa Inggris yang kedua, bahasa Inggris yang kedua sebenarnya bahasa daerah kedua, bahasa yang ketiga itu bahasa luar. Ya, jadi kalian tuh tidak hanya menguasai bahasa luar, tapi bagaimana kalian juga harus bisa menguasai bahasa daerah kalian masing-masing. Karena kalau misalkan tanpa kalian pelajari bahasa daerah, tapi kalian kuasai bahasa luar, nah lama-lama juga bahasa daerah itu akan punah secara nggak langsung ya. Jadi seperti itu ya Safira, bagaimana dampak Belanda ini sangat amat besar bagi Indonesia ketimbang dari bangsa-bangsa yang lainnya. Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, jadi cukup. Kenapa? Satu pertanyaan terakhir. Dari keempat bangsa, Belanda itu paling lama menjajah padahal sama-sama bangsa ya? Kenapa paling lama? Karena pengaruh Belanda ketika menjajah Indonesia itu, dia punya perbekalan yang lebih banyak. Dan juga mereka lebih menguasai wilayah Indonesia ketimbang negara-negara yang lain. Semakin lama dia menguasai wilayah Indonesia, semakin lama dia juga bisa menguasai teritorial Indonesia itu sendiri. Makanya Belanda itu bisa lebih lama. Dan juga Inggris, Portugis, ataupun yang lainnya itu lama karena ada beberapa perjanjian-perjanjian antar negara. Ada pertukaran wilayah. Ya, kayak misalkan wilayah New York ya. New York waktu itu kan punyanya Belanda, tapi ditukar sama Inggris dengan salah satu wilayah di sini nih ya. Jadi tukeran Belanda punyanya wilayah di sini nih, wilayah dekat Maluku. Nah, yang New York itu buat Inggris. Jadi dulu ada pertukaran wilayah tersebut. Makanya dan itu membuat wilayah Belanda juga di Nusantara itu semakin banyak. Jadi kayak gitu, Elis. Oke, sudah dapat nih ya insight-nya. Oke, jadi hari ini itu saja ya mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada satu lagi terakhir refleksi ya. Jadi silakan kalian scan barcode ini ya, kalian tulis refleksinya, ada 2 pertanyaan ya. Silakan kalian isi refleksi tersebut. 5 menit ya waktunya. Mau ambil HP. Oh, silakan.
5 menit ya waktu untuk refleksi. Oke, di refresh ulang. Di refresh, oke. Sambil diisi-isi saja ya, sambil diisi-isi saja ya. Oke, coba kembali di refresh ya, di refresh lagi. Di refresh yang sudah silakan langsung diisi. Oke, di refresh lalu diisi. Oke, sisa masih 4 menit lagi ya refleksi. 4 menit lagi ya refleksi. Silakan kalian tulis hal-hal apa saja yang sudah kalian dapatkan kali ini. Oke, 3 menit lagi. Tiga menit lagi ya refleksinya. Oke, 2 menit lagi refleksi ya. Oke.
Oke, 1 menit lagi ya refleksinya. Oke, baik. Refleksinya sudah selesai ya. Terima kasih untuk refleksi yang sudah kalian berikan. Oke, ya, jadi sebelum kita mengakhiri ya untuk pertemuan kali ini ya, kira-kira ya simpulan hari ini mengenai masuknya bangsa Barat ke Indonesia nih. Kira-kira ya apa yang sudah kalian pelajari pertemuan kali ini? Iya, Michael. Dari sejarah yang apa ya, dari sejarah bangsa Belanda yang kita pelajari itu tuh pasti memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa kita sendiri. Memiliki rasa nasionalisme. Oke, selain Michael. Jadi kita tahu mengapa penjajah lebih menjadi Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan bermanfaat. Oke, kita jadi tahu bahwa Indonesia punya sumber daya yang banyak, oleh karena itulah mereka tertarik ingin ke Indonesia. Oke, Audrey. Selain memberikan dampak negatif, bangsa Eropa juga memberikan dampak positif. Dampak positif misal tuh yang kayak gimana? Dampak positif. Pembangunan infrastruktur. Terus budaya kita tuh jadi lebih banyak. Oke, cakep Audrey. Selanjutnya ada lagi, Alvin. Membuktikan Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Oke, yuk, ada lagi? Kena simpulan untuk hari ini ya. Untuk simpulan hari ini, selain Alvin, selain Michael, Nathan, ada lagi simpulan? Satu orang lagi. Silakan. Oke, Safira. Dari pembelajaran hari ini, saya jadi mengetahui bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh harus menghargai dan juga tidak mengeksploitasi alam. Itu yang saya dapatkan dari ini. Oke, baik. Terima kasih Safira, Michael, Nathan, Alvin, Audrey ya yang sudah memberikan kesimpulan. Oke, jadi kita meramu ya, kita rangkum pertemuan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita dapat mengenai pembelajaran bangsa Barat Indonesia ya. Yang pertama, jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu kita bisa tahu ya, bisa memahami awal mula bagaimana penjajah tersebut mereka datang. Ya, lalu kita jadi tahu dampak-dampak yang mereka berikan bagi bangsa Indonesia. Tadi kalau kata Audrey, gak hanya dampak negatifnya tapi ada dampak positifnya ya. Lalu juga kita tahu sebagaimana perjuangan bangsa Indonesia ini nantinya melawan bangsa asing tersebut. Lalu setelah itu kita juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme ya, lalu menghargai bagaimana jasa para pahlawan-pahlawan tersebut. Dan juga dari sejarah ini kita belajar bagaimana kita tidak mengulangi bagaimana mereka itu nantinya menjajah kita kembali. Karena apa? Penjajahan itu tidak hanya dari negara A ke negara B, tapi juga ada penjajahan yang lainnya. Ya, kalau misal kekinian ada penjajahan di bidang ekonomi, penjajahan di bidang budaya, dan penjajahan di bidang lainnya. Ya, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, jadi hari ini itu saja ya. Nanti kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana perjuangan rakyat Indonesia melawan bangsa-bangsa Barat tersebut. Kalau tadi kita mempelajari mengenai bangsa mereka datang, tapi selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana rakyat-rakyat Indonesia ini melawan nih para bangsa asing-asing tersebut. Oke, jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini ya, seperti biasa kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin doa kali ini Safira, silakan saya minta tolong Safira untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan.
hari ini sebagai informasi yang diberikan dapat menambah wawasan kami. Karena Allah kami dan syukur ya. Amin. Amin. Terima kasih Safira. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya tes lagi terakhir kali. Selamat pagi. Siang. Selamat malam. Pagi, Pak. Selamat siang. Oke, konsentrasi kalian masih bagus. Silakan disiapkan galan. Siap beri salam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.